kita akan belajar tentang peluang. Sebelumnya kalau kalian masih ingat, peluang ini sudah pernah dipelajarin pas di SMP, ya kan? Cuma kalau di SMP lebih sederhana gitu ya, kayak misalnya cuma peluang mata dadu, peluang mata uang logam seperti itu gitu kan. Nah, di SMK ini peluangnya lebih kompleks. Ya. Jadi langsung aja kita ke pembahasan yang pertama tentang peluang. Pertama, di peluang kelas SMK ini ada yang namanya kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu adalah aturan, kaidah itu aturan ya. Aturan yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian, atau banyaknya cara yang bisa dilakukan, atau semua kemungkinan tadi yang dapat terjadi gitu ya, itu kaidah pencacahan. Tapi kalian kan nggak perlu memahamin atau menghafal ini artinya gitu ya, tapi harus paham penerapan soal di kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ada yang dengan teknik membilang. Pokoknya belajar peluang ini kalian harus lebih banyak latihan soal, biar tahu soal ini pakai apa, soal ini pakai cara apa, seperti itu ya. Yang pertama ada yang pakai cara teknik membilang. Teknik membilang ini digunakan untuk tipe soal yang untuk mengisi tempat atau menggunakan aturan perkalian. Jadi kayak misalnya contohnya gini, teknik membilang gitu, contohnya gini. Ada 3 baju dan 2 celana. Banyaknya cara berapa? Itu bisa kalian tulis manual, jadi 3 baju, misalnya baju A, baju B, baju C, terus 2 celana, celana 1, celana 2, kalian pasang-pasangin baju A ke celana 1, atau baju A ke celana 2, terus baju B ke celana 1 ke celana 2. Itu cara manualnya. Atau kalau ada seperti ini, itu tinggal dikali aja, 3 baju dikali 2 celana, jadi banyaknya ada 6 cara. Paham ya? Jadi tipe soal ini juga berlaku kayak misalnya ada memilih makanan dan minuman. Ada 5 jenis makanan dan 4 jenis minuman. Mereka mau memilih masing-masing satu makanan, 1 minuman. Berapa banyaknya cara? Ya tadi, tinggal dikali aja. Paham ya? Kebayang nanti tipe soalnya akan seperti apa aja? Seperti itu. Selanjutnya, aturan perkalian atau teknik membilang ini juga berlaku di tipe soal kayak misalnya kalian ingin menentukan jalan. Jadi kayak misalnya dari kota A ke kota B ada 3 jalan yang bisa kalian lalui, dan dari kota B ke kota C ada 5 jalan. Banyak cara yang bisa kita lalui dari kota A ke kota C melalui B, berapa jalan gitu ya. Jadi ini pilihan kan, nggak 3-3-nya kita lewatin, nggak 5-5-nya kita lewatin, tapi kita bisa memasangkannya. Jadi kayak ini jalan 1, jalan 2, jalan 3. Ini misalnya jalan A, jalan B, jalan C, jalan D, jalan E. Kita bisa pasang-pasangin, kita lewat jalan 1, habis itu lewat jalan A, atau lewat jalan 1, habis itu lewat jalan B, dan seterusnya. Nah, berarti banyaknya cara itu tinggal dikali aja. 3 kali 5, karena dari A ke B ada 3 jalan, nah dari B ke C nya ada 5 jalan. Paham ya maksudnya ya? Jadi sekali lagi jangan terpaku ke contoh soal yang saya berikan. Kalian harus bisa membayangkan atau bisa menemukan tipe-tipe contoh soal lain yang pakai aturan perkalian ini. Ya. Nah, terus untuk kasus memilih jalan ini, misalnya kalian disuruhnya dari kota A ke kota C, lalu kembali lagi ke kota A, dengan jalan kembalinya itu harus beda. Nah, itu hati-hati, soalnya lebih kompleks. Jadi dari kota A ke kota C, tadi kan ada 15 jalan ya melalui B. Terus dia mau balik lagi. Mau balik lagi berarti kan dari C balik lagi ke B. Tapi nggak boleh lewat jalan yang sama. Paham nggak maksud saya? Jadi kayak misalnya dia, kalau kita bikin skemanya ya, A, B, C. A ke B ada 3 jalan, B ke C ada 5 jalan. Dari A ke C berarti 15 jalan. Terus dia mau balik lagi, tapi nggak boleh lewat jalan yang sama. Berarti dari C ke B tinggal 4 jalan, karena di sini 1 jalan udah dilalui dong. Nah, dari B ke A tinggal ada 2 jalan.
ini juga dikali. Ya. Berarti 4 kali 2 sini 8, ini 5 kali 3, ini 15. Dan kemudian ini 2 ini juga dikali. Jadi 0, 4, 120 ya. Jadi banyak cara dari A ke C, kemudian kembali lagi ke A dengan melalui jalan pulang yang berbeda. Itu ada 120 cara. Kebayangnya maksud saya ya. Jadi kalian harus bisa mengeksplor tipe-tipe soal, karena nggak mungkin kan saya tulisin semua contoh soalnya, nanti habis waktu kita dan nggak keburu juga di kertasnya ya, nggak muat seperti itu. Contoh soal selanjutnya masih tentang aturan perkalian. Ini yang paling sering keluar. Kalau dulu zaman saya masih ada ujian nasional SMK, ini paling sering keluar tipe soal ini. Dan di SNPTN Matematika Dasar zaman saya juga dia sering keluar. Pakai aturan perkalian, tapi penerapannya dalam menyusun angka. Kayak misalnya dari angka 0 sampai 7 akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan, di sini ada 3 soal. Yang pertama, tentukan banyak bilangan yang dapat terjadi. Jadi dari angka 0 sampai 7 akan dibentuk bilangan ribuan. Ribuan. Bilangan ribuan itu berapa digit? 4 digit kan? Kayak 1000, 2000, 3500 gitu kan, atau 3725. Itu bilangan ribuan, pasti 4 digit. Maka di sini kita sediain dulu 4 kotak. Karena 4 digit tadi gitu kan. Jadi 4 kotak. Kemudian ribuan, dari angka 0 sampai 7. Ribuan berarti 0 boleh nggak diisi di depan? Nggak boleh kan? Yang namanya ribuan pasti mulai dari 1. 1000 atau 1000 gitu kan. 2000, 3000 dan seterusnya. Nggak ada 0.000. Jadi 0 nggak bisa mengisi angka pertama. Yang bisa mengisi angka pertama ada angka 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 7. Berarti di sini ada 6 bilangan ya. Ini memang sengaja nggak ada angka 6 ya. Berarti ada 6 angka yang bisa mengisi angka pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 6. Maka di angka pertama diisi 6. Jadi bukan angka 6 ini ya, tapi ada 6 angka. Paham? Lalu misalnya angka pertama udah kita isi angka coret 1. Berarti misalnya udah kita isi angka 4. Coret 4-nya. Bebas aja kalau misalnya kita udah ngisi angka pertama maunya 2, ya 2 yang dicoret. Nah kemudian berarti angka kedua 0 boleh kan, karena kan tadi 2000, berarti depannya 2, ke angka yang keduanya 0 boleh gitu kan. Berarti 0 boleh. Berarti ada berapa angka yang bisa mengisi digit kedua? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Digit ketiga, karena tadi udah diisi 1 angka lagi, coret. Bebas, misalnya 0 dicoret. Maka tinggal berapa angka yang bisa mengisi digit ketiga? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka. Udah diisi digit ketiga, coret misalnya 2. Berarti berapa angka yang bisa mengisi digit keempat atau digit satuan? Itu ada 1, 2, 3, 4. 4 angka. Jadi intinya tinggal dicoret-coret aja. Dicoret-coretnya bebas gitu ya, nggak usah mikir mau ini yang dicoret, ini yang dicoret, bebas aja. Seperti itu. Nah kemudian angka-angka yang di dalam kotak tadi nanti kalian kali. Berarti 6 kali 6 kali 5 kali 4. Berarti banyak bilangan yang dapat terjadi, ada 720 bilangan. Yang kedua, misalnya masih bilangan ribuan tetapi yang ganjil. Ribuan, kita bikin 4 digit lagi. Ganjil. Kita tahu suatu bilangan itu ganjil atau genap dari angka belakangnya kan? Kayak misalnya 720. Ini genap kan, angka genap karena belakangnya 0. Atau belakangnya angka genap. Tapi kalau 721 itu ganjil kan? Karena belakangnya angka 1. Jadi ganjil atau genap kita isinya mulai dari belakang. Masih soal yang sama, angka-angkanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Banyaknya bilangan ganjil ribuan. Ini kita bikin 4 digit. Ganjil
Berarti yang bisa mengisi angka belakang itu ada berapa angka? Ada 1 kan? Yang ganjil kan? 1, 3, 5, 7. Berarti ada 4 angka. Isi di belakangnya 4. Kemudian angka ini angka belakangnya udah diisi 4. Nah, angka depannya tadi kan misalnya angka belakangnya kita isi angka 1. Berarti satunya coret. Ya kan, satunya udah dicoret, udah diisi di angka belakang. Maka tinggal berapa angka lagi yang bisa kita isi? Ada 0, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 6 angka. Tapi tadi karena 0 nggak boleh di depan kan, 0-nya juga dicoret. Berarti angka depan cuma bisa diisi 5 angka. Paham maksudnya? Jadi kayak misalnya ada angkanya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Tadi kita isi angka belakang dulu karena dimintanya ganjil. Ganjil itu kan ditentukannya dari digit belakang kan. Berarti yang ganjil yaitu 1, 3, 5, 7. Ada 4 angka. Kemudian kita coret-coret kan. Misalnya kita isi yang angka belakang ini adalah 1 karena harus ganjil kan. 1. Maka harusnya angka depannya berarti bisa 0, 2, 3, 4, 5, 7. Bisa 6 angka yang belum terisi karena dia nggak boleh sama kan. Tidak boleh ada angka yang sama. Berarti ada 6 angka. Tapi 0 kan nggak boleh diisi di depan. Maka 0-nya nggak boleh, berarti tinggal bolehnya 2, 3, 4, 5, atau 7. Berarti ada 5 angka. Ya kan? Terus kita coret, misalnya angka depan kita ngisinya 3. Nah, 0 boleh di angka kedua kan? Berarti kayak misalnya 2031. Ini kan ganjil kan? 0 boleh di angka kedua kan? Berarti yang angka kedua bisa 0, bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 7. 5 angka. Terus angka ketiga misalnya angka keduanya tadi kita isinya 5. Berarti angka ketiganya bisa 7, 4, 2, atau 0. Berarti 4 angka itu dikali lagi. 5 kali 5 kali 4 kali 4. Sama dengan ada 400 bilangan. Sampai sini paham? Jadi hati-hati, peluang ini adalah belajar penalaran. Kalian harus bisa menalar pakai logika juga. Gitu ya. Kemudian masih tentang penyusunan bilangan. Di sini banyak bilangan kurang dari 4.000. Kurang dari 4.000 berarti 1.000 boleh, 1.000-an, 2.000-an boleh, 3.000-an boleh, tapi 4.000-an nggak boleh. Berarti angka depannya cuma bisa diisi 1, 2, 3, 1.000, 2.000, 3.000 karena kurang dari 4.000. Berarti ada 3 angka ya, 1, 2, 3. Ada 3 angka. Misalnya ini kan tadi angka 1, 2, 3. Kita misalnya memilihnya angka 3 ditaruh di depan. Berarti angka 3 udah ditaruh di depan. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka lagi untuk mengisi digit kedua. Berarti ada 6 angka untuk digit kedua. Coret lagi, maka tinggal 5 angka yang bisa mengisi digit kedua. Coret lagi, maka tinggal 4 angka. Jadi ini yang di dalam kotak ini bukan angka berapa ya, tapi banyaknya angka. Paham? Terus kemudian dikali lagi. Seperti biasa berarti 3 kali 6 kali 5 kali 4 itu adalah 360 bilangan. Sampai sini paham? Agak rumit memang, kalian harus hati-hati dan teliti menghitungnya. Ya. Di kaidah pencacahan kita juga belajar yang namanya notasi faktorial. Notasi faktorial ini ditandai dengan lambang tanda seru. Yaitu namanya faktorial. Tanda seru dalam pelajaran peluang itu namanya faktorial. Maksudnya apa? Jadi di depan faktorialnya ini pasti angka. Atau bisa juga huruf kayak n di sini misalnya. N faktorial. Faktorial itu adalah perkalian mundur ke belakang dari n selalu berkurang 1 sampai ujung-ujungnya adalah di 1. Dan khusus untuk 0 faktorial itu hasilnya adalah selalu 1. Ya, jadi maksudnya yang n faktorial ini apa? Misalnya
10 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 sampai ujung-ujungnya kali 1. Jadi perkalian mundur ke belakang yang selalu berkurang 1 dan sampai ujungnya itu adalah 1. Jadi kalau 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Contoh, misalnya di sini 10 faktorial per 8 faktorial. 10 faktorial itu kalau dijabarin kan jadinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan sekian gitu sampai ujung-ujungnya kali 1. Tapi karena dibagi 8 faktorial, ini sampai 8 faktorial aja. Karena 8 faktorial itu kan 8 kali 7 kali 6 sampai ujungnya 1 ya. Nah yang bawah juga kan, jadi bisa dicoret. Sehingga tinggal 10 kali 9, yaitu 90. Sampai sini paham ya, faktorial itu perkalian mundur ke belakang sampai ujung-ujungnya 1. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Contoh yang B, misalnya nah ini dalam bentuk N. N plus 5 faktorial per N plus 3 faktorial, hasilnya udah ada, yaitu 210. Yang ditanya N-nya berapa? Kita jabarin satu-satu dari atasnya. N plus 5 faktorial itu kan artinya N plus 5 kali N plus 4, karena berkurang 1 kan angkanya, kali N plus 3. Cukup sampai N plus 3 aja, nggak usah diterusin sampai N plus 2, N plus 1. Cukup sampai N plus 3 karena bawahnya di sini ada N plus 3 faktorial, sehingga nanti bisa dicoret. Faktorialnya bisa dicoret. Ini sama dengan 210 ya. Sehingga yang tersisa hanya N plus 5 dikali N plus 4. Kali biasa satu-satu, kali pelangi, N dikali N, N kuadrat, N dikali 4, 4N, 5 dikali N, 5N, 5 dikali 4, 20, sama dengan 210. Kita rapin lagi seperti biasa. N kuadrat tetap 4N tambah 2N, 4N tambah 5N, 9N. 20 min 210 itu adalah min 190. Hitung biasa ya, sehingga sama dengan 0. Jadilah ini persamaan kuadrat. Kemudian kita faktorin kayak cara SMP, buat 2 kurung. Kalau dikali hasilnya min 190, kalau ditambah hasilnya 9. Yaitu angka min 10 sama 19 kan. Min 10 kali 19 min 190. Min 10 tambah 19 itu adalah 9. Masih ingat ya pemfaktoran SMP? Berarti N-nya sama dengan 10. Tadinya ini min jadi plus kan. N sama dengan 10 atau N sama dengan min 19. Tapi karena N itu nggak boleh negatif, yang diambil adalah yang N-nya sama dengan 10, yang positif. Sampai sini paham notasi faktorial? Selanjutnya di kaidah pencacahan ada yang namanya permutasi dan kombinasi. Nah ini juga sering banget di ujian nasional dan matematika dasar SNMPTN zaman saya gitu ya. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang gimana konsepnya. Permutasi dan kombinasi. Ini baru kalian pelajarin di SMK ini kan ya. Kalau dulu SMP peluangnya belum sampai sini setahu saya. Permutasi dan kombinasi secara rumus hampir mirip. Kalau permutasi itu lambangnya P besar gitu ya. Kalau kombinasi C besar. Kombinasi. Nah, di sini di samping P besar dan C besarnya ini ada N sama K. N sama K ini nanti bisa diisi angka. Kalau di permutasi jadinya nanti N faktorial. Nah, tadi kita udah belajar faktorial ya, maksudnya apa? Per N dikurang K faktorial. Kalau dikombinasi, atasnya sama kayak permutasi, N faktorial per N dikurang K-nya ada sama faktorial N dikurang K faktorial, dan ditambah di sini lagi adalah K faktorialnya tetap ikut atau tetap ditulis di bawah ini. Itulah bedanya kombinasi sama permutasi secara rumus. Maksudnya apa? Misal di sini saya buat angkanya sama, 5P2 sama 5C2, tapi hasilnya beda. 5P2 berarti 5 faktorial,
ya kan, si N atau yang sebelah sini duluan ditulis di atas, 5 faktorial per N dikurang K, berarti 5 dikurang 2 faktorial. 5 dikurang 2, sini saya langsung tulis 3 faktorial. Sampai sini paham? Jadi kalau permutasi 5P2 itu adalah 5 faktorial per 5 kurang 2 itu adalah 3 faktorial. 5 faktorial berarti kita jabarin 5 kali 4 kali 3 aja ya. 3 faktorial aja per 3 faktorial supaya bisa dicoret. Jadi tinggal 5 kali 4 itu adalah 20. Kombinasi angka yang sama 5C2 berarti 5 faktorialnya sama ya, per 5 dikurang 2 3 faktorialnya sama. Jangan lupa yang sebelah sininya juga ditulis di bawah. Karena ini 2, maka 2 faktorial. Inilah bedanya kombinasi sama permutasi. Ya, jadi kalau dikombinasi sebelah sini tetap ikut ditulis lagi. Setelah hasil pengurangan dikali, ininya tetap ditulis lagi dan pakai faktorial. Paham? Kita jabarin lagi 5 faktorial. Itu adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial. Cukup sampai 3 faktorial aja. Karena yang bawahnya ada 3 faktorial. Jadi bisa dicoret. 2 faktorialnya tetap dijabarin ya. 2 faktorial itu karena nggak bisa dicoret sama yang atas gitu kan. Berarti 2 faktorial adalah 2 kali 1. Tadi 3 faktorial dicoret. 5 kali 4 itu adalah 20 per 2. Jadi sama dengan 10. Sampai sini paham beda rumus kombinasi sama permutasi? Itu secara rumus. Secara pemakaian, permutasi itu dipakai kalau dia punya urutan. Sedangkan kombinasi itu bebas, dicombine aja. Contoh, saya buat soal yang hampir mirip-mirip lagi. Misalnya ada 5 orang, dipilih 2 orang sebagai ketua dan wakil. Berarti itu permutasi, karena ada urutan ketua dan wakil. Ada lebih spesifik ibaratnya gitu ya. Jadi 5 orang diambil 2. Jadi yaitu ketua dan wakil. Jadi 5P2. Ngitungnya kayak gini lagi. Berarti ada 20 cara. Kalau kombinasi soalnya hampir mirip. Ada 5 orang, dipilih 2 orang sebagai pengurus. Nah, pengurus ini kan nggak spesifik ya. Nggak ada urutan. Pokoknya dari 5 diambil 2 aja. Nah, itu berarti kombinasi. Paham ya bedanya? Berarti rumusnya di sini harusnya C ya. 5C2. Nah, ngitungnya sama lagi kayak tadi, jadi ada 10 cara. Sampai sini paham bedanya permutasi dan kombinasi secara rumus dan secara pemakaian. Tadi adalah perbedaan permutasi dan kombinasi secara umum. Sekarang kita akan bahas masing-masing dari permutasi dan kombinasi sendiri-sendiri, lebih spesifik. Dimulai dari permutasi. Permutasi itu jenisnya ada 3. Dan ini jenis-jenis ini jangan kalian hafalkan secara teori, tapi kalian hafalkan gimana penerapannya dalam soal. Kayak yang pertama, ada permutasi unsur yang berbeda. Gimana penerapannya dalam soal pakai jenis permutasi ini? Jadi contohnya, misalnya kalian disuruh menentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf M, A, S, T, E, R. Banyak katanya ada berapa? Kayak misalnya ini dari huruf-huruf ini kalian bolak-balik jadi misalnya T, E, R, S, A, M dan seterusnya kalian bolak-balik. Nah, itu ada berapa banyak kata yang dapat disusun. Jadi ini pakai permutasi kalau susunan kata. Ini kan hurufnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf dan yang disusun juga dari 6 huruf ini kan. Maka 6P6. Kecuali dari M, A, S, T, E, R ini yang mau disusun atau yang mau diambil huruf vokalnya aja. Huruf vokal itu kan A, U, E, O ya. Berarti ini ada 1, 2, A sama E. Maka di sini nanti dari 6 huruf diambil atau P-nya 2, 6P2. Kalau yang diambil hanya huruf vokal. Tapi kalau di soal ini kan banyak kata dari M, A, S, T, E, R. Berarti semuanya dipakai kan? Maka 6P6.
6P6 permutasi gimana cara menghitungnya tadi? 6 faktorial, karena sininya 6 kan, 6 faktorial per dikurang kan, sebelah kanan dikurang sebelah sini dikurang sini, 6 dikurang 6, 0 faktorial. Ingat tadi 0 faktorial itu selalu 1, berarti ini 6 faktorial per 1. 6 faktorial itu perkalian mundur ke belakang dimulai dari 6 sampai 1, yaitu hasilnya 720 kata. Sampai sini paham ya? Jadi kalau penyusunan huruf itu pakai permutasi. Bentuknya seperti ini. Lanjut lagi, jenis permutasi yang selanjutnya ada permutasi unsur yang sama sebenarnya. Artinya di sini ada unsur yang sama. Kalau ini kan unsur yang berbeda. Karena M, A, S, T, E, R ini berbeda semua kan, nggak ada yang sama hurufnya. Nah, kalau jenis yang kedua itu permutasi unsur yang ada hurufnya yang sama. Jadi kayak misalnya, soalnya hampir mirip kayak yang tadi jenis pertama ini. Tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata pencacahan. Nah, pada kata pencacahan gitu kan. Ini nggak perlu pakai rumus permutasi yang seperti ini. Tapi kalau kalian ketemu tipe soal kayak gini, mencari permutasinya langsung aja. Sama dengan, ini ada berapa huruf totalnya? Ada 10 huruf. Makanya di sini 10 faktorial per, nah yang per ini, bawahnya ini isinya adalah jumlah huruf yang sama. Kita mulai dari P. P nggak ada yang sama ya, jadi nggak perlu ditulis. E juga nggak ada yang sama. N. N-nya ada yang sama, ada kan? Ada 2. Maka di sini 2 faktorial. C juga ada 2 ya. C, maka 2 faktorial. Ini saya kebalik penempatannya tapi nggak masalah ya, karena perkalian. A ada yang sama, 1, 2, 3, maka 3 faktorial. Udah nggak ada yang sama lagi ya, cuma tadi adalah N, C, sama A. Ya, jadi yang bawah ini adalah jumlah huruf yang sama. Misalnya N-nya ada 2, berarti 2 faktorial. C-nya ada 2, 2 faktorial. A-nya ada 3, 3 faktorial. Atas ini adalah jumlah keseluruhan huruf, baik yang berulang gitu ya. Langsung hitung seperti biasa, 10 faktorial itu perkalian dari 10 sampai 1. Tapi karena di bawah sini ada 3 faktorial, angka yang paling gede kita ambil, maka sampai 3 faktorial aja, supaya nanti kita coret sama yang bawah. Jadi dari 10 sampai kali 4 sampai kali 3 faktorial per 3 faktorial tetap, karena nanti akan dicoret. 2 faktorial kita jabarin 2 kali 1. Yang ini juga 2 faktorial kita jabarin 2 kali 1. Jadi perkalian gini kan. 3 faktorial coret. Selanjutnya hitung biasa ya. Ini 2 kali 1 adalah 2. Saya coret sama 8. 8 bagi 2 itu 4. Yang 2 ini saya coret sama 4 ini. 4 bagi 2 itu adalah 2. Hitung biasa, 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 itu adalah 151.200. Bisa kalian buktikan. Seperti itu. Paham ya dua jenis permutasi ini? Jenis permutasi yang selanjutnya itu ada namanya permutasi siklis. Ditandai dengan kata-kata melingkar. Ya, jadi dia duduknya melingkar atau di meja bundar. Artinya susunan melingkar lah, pokoknya itu disebut permutasi siklis. Dan rumusnya selalu N dikurang 1. Ini gimana maksudnya? Nanti kita ke soal ya. Contoh, misalnya ada 7 siswa dengan Aldi, Tiara, Yusuf ada di dalamnya. Jadi Aldi, Tiara, Yusuf ini termasuk ke dalam 7 siswa itu. Akan duduk mengelilingi meja bundar. Mengelilingi meja bundar berarti dia melingkar. Maka ini pakai permutasi siklis. Tentukan banyak susunan posisi kalau semua siswa bebas memilih tempat. Nah, ini permutasi siklis kan? Tadinya ada 7 siswa. Karena dia siklis, mengelilingi meja bundar atau melingkar, maka 7 dikurang 1 faktorial. Berarti 6 faktorial. Jadi, semua siswa bebas memilih tempat. Caranya itu ada dari 6 sampai 1 atau 6 faktorial adalah 720 cara. Paham? Karena siklis tadinya 7 dikurang 1, karena rumus siklis memang selalu dikurang 1 dan tetap faktorial. Ya. Kemudian soal yang kedua,
Aldi, Tiara, Yusuf harus duduk berdampingan. Ya, Aldi, Tiara, Yusuf harus duduk berdampingan. Jadi misalnya ada 7 orang itu, kita namain A, B, C, D, Aldi, Tiara, Yusuf. Ada 7 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aldi, Tiara, Yusuf harus berdampingan. Berarti Aldi, Tiara, Yusuf ini kita hitung 1. Karena dia harus mepet nih. Ya. Jadi total ada 5 aja yang kita hitung, yaitu si A, B, C, D, dan kesatuan ini. Jadi ada 5 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5. Karena siklis, masih soal yang sama ya, mengelilingi meja bundar, maka tadinya 5 dikurang 1. Itu jadinya 4 faktorial. Hitung lagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 24. Tapi jangan lupa, Aldi, Tiara, Yusuf duduk berdampingan ini kan bisa diacak jadi Aldi, Yusuf, Tiara, Yusuf, Tiara, Aldi, gitu kan? Atau 3 orang ini kita faktorialin lagi. Karena susunannya kan bisa diacak lagi. Bisa tadi Aldi, Tiara, Yusuf, Yusuf, Tiara, Aldi, Tiara, Aldi, Yusuf, dan seterusnya. Itu sama aja 3 faktorial. Berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1. Tapi nggak ngaruh kan ya. Berarti 3 kali 2, 6. Nah tadi yang hasil dari siklis ini 24 dikali sama susunan yang 3 orang tadi, 24 kali 6 itu adalah 144. Bisa dipahamin? Kemudian yang ketiga soalnya kalau Aldi, Tiara, Yusuf tidak boleh berdampingan. Tinggal dikurang aja. Keseluruhan siswa bebas 720. Dikurang dia duduk berdampingan 144. Ya, jadi dia tidak boleh berdampingan kalau keseluruhan semuanya dikurang pada saat dia berdampingan. Jadi 720 dikurang 144 itu adalah 576. Sampai sini paham? Jadi hati-hati belajar peluang ini, penalaran logika kalian harus diasah. Gitu ya. Karena ini kan materi baru di SMK ini gitu kan, peluangnya lebih kompleks daripada ketika kalian SMP. Kalau ada yang kurang paham atau saya kecepatan, bisa kalian tanyakan langsung ke saya secara japri, bisa lewat video call atau mungkin chat, atau bisa ketemu langsung di sekolah. Udah ya.